Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur di pertemuan keempat kali ini saya akan membahas yaitu KD 3.22 menerapkan pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk pembelian bahan, pembayaran biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum dan pemasaran, melunasi utang dagang dan utang lainnya ke dalam buku jurnal khusus. 4.22 melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk pembelian bahan, membayar biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum dan pemasaran, melunasi utang dagang dan utang lainnya ke dalam buku jurnal khusus. Dan 3.23 menerapkan pencatatan transaksi pembelian bahan secara kredit ke dalam buku jurnal khusus. 4.23 melakukan pencatatan transaksi pembelian bahan secara kredit ke dalam buku jurnal khusus. Tujuan pembelajaran: setelah memahami pembelajaran kali ini nanti, diharapkan kalian akan mampu menyiapkan, menelaah, dan melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk pembelian bahan, membayar biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum dan pemasaran, melunasi utang dagang dan utang lainnya ke dalam buku jurnal khusus. 2. Diharapkan kalian akan mampu menganalisis, menerapkan, dan mengaitkan pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk pembelian bahan, membayar biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum dan pemasaran, melunasi utang dagang, dan utang lainnya ke dalam buku jurnal khusus. 3. Diharapkan kalian akan mampu menyiapkan, menelaah, dan mengaitkan pencatatan transaksi pembelian bahan secara kredit ke dalam buku jurnal khusus. 4. Diharapkan kalian akan mampu menganalisis, menerapkan, dan mengaitkan pencatatan transaksi pembelian bahan secara kredit ke dalam buku jurnal khusus. Nah, untuk materinya, jurnal pengeluaran kas itu adalah merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang tunai. Contohnya, pembelian bahan secara tunai, pembayaran tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum dan pemasaran. 3. Melunasi utang. 4. Pengeluaran kas. Jadi, semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas secara tunai itu nanti akan dicatat ke dalam buku jurnal yang namanya yaitu jurnal pengeluaran kas. Untuk contoh transaksinya, transaksi pembelian bahan baku secara tunai, pada tanggal 1 April 2020, PT Masker Jaya membeli bahan baku masker karena peningkatan permintaan akibat pandemi coronavirus. Nilai pembelian bahan baku tersebut sebesar 25 juta. Free ongkir. Nah, dari transaksi pembelian ini dilakukan secara tunai dan tidak ada biaya ongkos kirimnya, maka untuk perusahaan akan mencatat ketika membeli bahan baku maka persediaannya akan bertambah, persediaan bertambah di debit, dan karena secara tunai kasnya akan berkurang, kas berkurang di kredit, sehingga jurnalnya persediaan bahan baku pada kas sebesar 25 juta. Contoh yang kedua yaitu untuk pembelian bahan pembantu. Transaksinya, selain pembelian bahan baku, PT Masker Jaya juga menambah pembelian bahan pembantu sebesar 5 juta. Transaksi pembelian bantu tersebut dicatat sebagai berikut. Persediaan bahan pembantu di debit, kas di kredit sebesar 5 juta. Jadi semua akun persediaan, entah itu bahan pembantu, bahan baku, atau bahan penolong, ketika bertambah persediaan di debit. Kemudian karena ini secara tunai, maka kasnya berkurang di sebelah kredit. Jadi di perusahaan manufaktur itu mereka mempunyai tiga macam persediaan, yaitu bahan baku, bahan pembantu, dan bahan penolong.
Jika ketiga persediaan itu bertambah, maka akan ditulis di sebelah debit karena persediaan itu masuk ke dalam kelompoknya harta. Contoh yang ketiga, jurnal pengeluaran kas, yaitu pembentukan dana kas kecil. Pada tanggal 25 April 2020, PT Masker Jaya menambah dana kas kecil sebesar 10 juta. Menambah dana kas kecil, berarti kas kecilnya akan bertambah. Kas bertambah di debit. Membayarnya juga menggunakan kas, kasnya berkurang di kredit, maka kas di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kas kecil, ada kas bank. Untuk mengisi kas kecil ini diambil dari dana kas bank, sehingga jurnalnya kas kecil pada kas bank sebesar 10 juta. Selanjutnya kita akan membahas jurnal pembelian. Yang dimaksud jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan apabila kita melakukan pembelian barang secara kredit kepada supplier. Jadi semua transaksi pembelian apabila pembeliannya itu secara kredit, maka ditulis di jurnal pembelian. Kalau pembeliannya secara tunai, maka kita sudah mengeluarkan kas, sehingga kalau pembelian tunai dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dan jurnal pembelian ini khusus digunakan untuk transaksi pembelian secara kredit. Ini contoh jurnalnya. Format jurnalnya ada tanggal, keterangan ref, di sebelah debit itu pembelian atau serba-serbi untuk akun yang lainnya selain pembelian. Yang di kredit yaitu hanya untuk akun utang dagang, sebab transaksi ini nanti secara kredit. Kalau secara kredit berarti utangnya bertambah, dan utang bertambah di sebelah kredit. Sehingga untuk kolom jurnal pembelian ini yang di sebelah kredit hanya utang dagang. Contoh jurnal pembelian, ini ada contoh transaksi PT Komala yang bergerak di percetakan pada tanggal 13 Desember 2020. Belum ini, membeli bahan baku sebesar 16 juta secara kredit. Jurnal yang dibuat adalah, ini tahun 2020 Desember belum terjadi, ini hanya contoh. Jadi jurnalnya adalah persediaan bahan baku bertambah di debit karena membeli bahan baku, maka persediaannya bertambah. Ingat, semua persediaan ketika bertambah ditulis di debit. Dan ini secara kredit, maka apa yang bertambah? Yaitu utang. Utang bertambah di sebelah kredit sebesar 16 juta. Inilah contoh dari jurnal pembelian, yaitu semua transaksi yang pembeliannya secara kredit maka ditulis di dalam jurnal pembelian. Kemudian untuk anak-anak ini ada latihan jurnal pembelian, bisa kalian praktekkan untuk dicatat ke dalam jurnal pembelian. Terima kasih, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.